Kalau poinnya itu laku dan juga tidak laku, kalau keilmuan seorang dai mubalik yang lulusan Jokam terus kemudian untuk mengisi di taklimnya orang luar, itu jelas tidak laku. Karena apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam video kali ini saya akan mereaction yaitu salah satu akun yang bernama Gaza di channel atau di grup Islam Jamaah Paradigma Baru ya. Beliau berkata, ilmune ndek njaba ora payu, dadi jek umek kae ndek jero. Nah, gini ya. Kita itu tidak sedang berdagang ya. Kita itu juga tidak sedang berjual beli. Jadi kalau ukurannya itu payu dan juga tidak payu, atau bahasa Indonesianya itu laku dan juga tidak laku, ya kurang pas. Kita itu berdakwah, kita itu mengajak orang lain untuk mengenal Allah dan juga Rasulnya. Kan seperti itu ya. Bukan kita mengajak seseorang untuk ikut kepada kelompok kita, atau ikut pada golongan kita, atau ikut dengan paham-paham kita. Akan tetapi beda dengan saudara tua kita atau saudara kita yang berada di Jokam, bahwa mereka itu mengindikasikan itu laku dan juga tidak laku. Bahwa orang yang ikut ngaji dengan kelompok mereka itu berarti dagangannya atau jualannya itu laku. Terus kemudian jika tidak ada yang peminatnya atau tidak ada yang ngaji dengan mereka, itu dagangannya tidak laku. Nah, ini kata-kata ini sebenarnya ditunjukkan untuk saudara-saudara kita yang hijrah atau keluar dari Islam Jamaah atau golongan Jokam 354. Oke lah, kita mencoba menggunakan pola pikir atau menggunakan paham mereka, bahwa kita menyebutnya laku dan juga tidak laku. Kita lihat bahwa 3 masyayikh kita, 3 PBNA, yaitu Ustadz Khalil, Ustadz Aziz, dan juga Ustadz Abdullah Masud ya. Nah, banyak orang Jokam yang mengikuti mereka atau keluar dari Jokam ya, atau hijrah dari Jokam, itu juga akan menunjukkan bahwa jualan atau dagangannya 3 masyayikh tersebut laku. Bener nggak? Coba kita pikir, kita ulangi lagi ya. Jika dagangannya 3 masyayikh ini tidak laku, atau 3 ustadz dai ini tidak laku, pasti tidak akan terjadi seperti sekarang. Banyak Jokam yang hijrah dari Jokam gitu. Nah, karena dagangannya mereka itu laku, akhirnya banyak orang yang hijrah dari Jokam. Salah satunya juga saya, dan juga banyak teman-teman yang lain. Nah, kemudian kita lihat selain mereka ya, selain 3 PBNA, terus kita lihat itu ada Ustadz Ribat, Ustadz Ikhwan Hadi ya namanya beliau. Kalau antum menyimpan nomornya, nomor WA-nya, terus kemudian antum lihat itu story WA-nya, itu jadwal kajiannya itu wes ini titik. Jadi banyak yang mengundang beliau untuk mengisi taklim, untuk mengisi tajian itu banyak. Dan mungkin sehari itu bisa sampai 2 atau 3, bahkan mungkin lebih ya. Beliau itu juga sempat bercerita dengan saya bahwa itu ya sehari itu bisa lebih dari 3. Wah. Apakah ini dinamakan tidak laku? Kalau menggunakan pola pikirnya saudara tua kita loh ya ini. Kita mencoba menggunakan pola pikir saudara tua kita. Terus juga ada lagi Ustadz Fahru Rozi yang di Sidoarjo. Terus kemudian
dai-dai atau mubalik-mubalik daerah lah. Dulunya itu mubalik daerah itu juga dipergunakan atau dipakai di lingkungan sekitarnya masing-masing. Terus kemudian ada Ustadz Alam Fajar ya, Ustadz Abu Umar, terus ya yang dari Blitar, terus kemudian juga ada Yai Kamto ya, ada Yai Kamto yang di mana nih, di Kalimantan sana ya. Karena kawan-kawan hijrah itu ada yang bahasanya itu hijrah atau berafiliasi ke Nahdliyin seperti Yai Kamto, terus kemudian juga ada yang ke Muhammadiyah. Ke Muhammadiyah itu seperti Ustadz Alam Fajar, terus kemudian ya ada yang ke Salafi, dan bahkan ada yang tidak ke Salafi, tidak ke Muhammadiyah, tidak ke Nahdliyin seperti Ustadz Ribat itu, dan juga teman-teman yang lain ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, itu banyak. Itu juga tetap dipakai kok. Kemudian ada Yai Sodik Agarilus ya, yang di Solo sana pun juga dipakai oleh lingkungan untuk khotbah. Kalau poinnya itu laku dan juga tidak laku, kalau keilmuan seorang dai mubalik yang lulusan Jokam terus kemudian untuk mengisi di taklimnya orang luar, itu jelas tidak laku. Karena apa? Ya yang dipakai hanya ilmu mindah atau ilmu translate ya, ilmu memindah kata lah kalau menurut saya itu. Jadi translate per kata saja. Kita tidak tahu ilmu bahasa Arab, kita juga tidak tahu ilmu ulumul hadis, ilmu ulumul Quran, dan ilmu-ilmu penunjang, nahwu sorof dan yang lain, ilmu-ilmu alat kita tidak tahu. Jadi ketika kita disuruh untuk mengisi di kajiannya orang luar, ya kita nyebutnya kita wong home, itu ya juga tidak akan laku. Ya karena kita jauh keilmuannya daripada mereka. Ini Afan ya, ini kita tidak meremehkan atau merendahkan keilmuan saudara-saudara kita yang di Jokam. Tetapi faktanya seperti itu yang saya alami. Itu yang saya alami dan juga mungkin teman-teman yang lain juga alami. Kecuali memang kalau dai tersebut memang belajar ke Mekah atau belajar ke Madinah atau belajar ke Yaman atau belajar ke UPIN lah atau mondok di luar ya, seperti Ustadz Ribat ya, Ustadz Ivan Hadi itu juga belajar ke mahat-mahat wong Jobo ya, mahat-mahat luar. Terus kemudian juga belajar di kampus atau di UIN atau di Setit, hal seperti itu. Nah, kalau sudah belajar si yang lain seperti itu ya terpakai. Contohnya juga banyak, sudah orang-orang yang sudah saya sebutkan tadi. Kalau masih memang mubalik plentis seperti saya ibaratnya, ibaratnya seperti saya, ya jelas nggak bakal dipakai lah. Buat apa gitu loh. Harusnya kalau mubalik plentis seperti saya itu harusnya banyak belajar. Kita belajar bahasa Arab, kita belajar nahwu sorof, kita belajar banyak kitab-kitab para ulama yang menjelaskan Al-Quran dan juga Al-Hadis tersebut. Nah, kemudian setelah itu baru kita dipakai. Nah, bagi saudara tua kita, jika merasa keilmuannya itu direndahkan, nah, ya monggo, tampilkan keilmuannya Jokam itu keluar. Coba tunjukkan kajian akbar, tabligh akbar, terus kemudian mengkaji Al-Quran maupun Al-Hadis untuk umum ya, untuk umum. Nah, baru akan saya atau teman-teman yang lain itu akui gitu loh. Jika ada yang memang yang mumpuni untuk bisa mengajar Al-Quran dan Hadis dan juga sarah-sarahnya dan juga tafsir-tafsirnya, itu ya saya pribadi ini ya akan ngaji ke beliau gitu loh. Bahkan akan saya undang tabligh akbar gitu. Contoh ya, kita asrama Kutubusitah ya. Nah, untuk masalah Kutubusitah itu kan seluruh umat Islam atau golongan Islam di seluruh dunia itu kan memakai ya hadis-hadis induk ya, kitab-kitab induk. Coba asrama hadis besar ya, asrama hadis besar untuk umum dan di live atau ditampilkan siapa saja boleh ngaji. Nah, selain golongannya pun juga boleh ngaji, harusnya kan kayak gitu. Terus kemudian dijelaskan sarahnya, terus kemudian dijelaskan penjelasan ulama seperti ini, dijelaskan ulama yang lain seperti ini. Nah, kalau seperti itu ya baru nih saya akui jempol kayak gitu ya. Saya tunggu loh ini, saya tunggu.
Untuk masalah laku dan juga tidak laku. Nah, kembali lagi untuk masalah laku dan juga tidak laku. Bahkan yang pelentis seperti saya ini ya, ini pun juga diundang. Atau kemarin saya ini mendapatkan undangan di Masjid Muhammadiyah bersama Ustadz Alam Fajar ya ini. Dua undangan ini, dan isinya mengisi khotbah Jumat di Masjid At-Taqwa di Perumahan Lodoyo Asri, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sudajayan, Kabupaten Blitar ya. Nah ini ya, bahkan yang pelentis seperti saya ini ya, yang seharusnya belum pantas untuk khotbah atau untuk menasihati, yang sebenarnya itu belum pantas untuk khotbah ataupun tampil ya, untuk tampil. Ini mereka pun percaya akan disuruh untuk khotbah ya. Mungkin untuk sekelas Ustadz Alam Fajar MPD ini ya sudah sangat mumpuni untuk masalah hal seperti itu. Akan tetapi untuk saya ini ya masih banyak belajar. Nah, untuk mubalik pelentis saja ini loh dipakai minimal untuk mengajar cabai rawit lah, kalau untuk bahasanya juga itu. Kita untuk mengajar TPV, hal seperti itu loh kita juga dipakai. Untuk mengajar Al-Quran itu pun juga bisa dipakai kok. Kan kayak gitu. Jadi hal seperti ini sudah membantah statement bahwa keilmuannya kita itu tidak dipakai di luar, atau memang untuk saudara-saudara atau mubalik yang takut untuk hijrah total ya, mungkin nanti keilmuannya tidak dipakai, itu nggak usah takut gitu loh. Jika antum memang berilmu atau pengen bermanfaat untuk orang lain, ya insya Allah keilmuan antum tetap akan dipakai kok, ya kan. Sembari kita harus banyak untuk menuntut ilmu, terus kemudian memperbaiki diri, ya kan, untuk membersihkan syubhat-syubhat dan juga akidah-akidah yang benar, terus kemudian menambah keilmuan, terus kemudian sembari kita untuk belajar berdakwah atau menyampaikan keilmuan di lingkungan kita atau saudara-saudara muslim kita yang lain. Tayyib, mungkin cukup sekian video dari saya. Jika banyak kata-kata saya yang menyinggung saudara tua dan juga kawan hijrah, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Syukran ala ihtimamikum, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.